Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang biaya kualitas dan produktivitas. Yang pertama, kualitas. Kualitas dapat diartikan berbeda antara satu orang dan orang lain. Kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama, yaitu yang pertama, memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. Yang kedua, memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut. Kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan dan kesesuaian dengan standar pokoknya. Harapan konsumen atas produk atau jasa tentu saja berbeda antara satu konsumen dan konsumen lainnya. Dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas, seperti yang pertama, kinerja, yang kedua, estetika, yang ketiga, kemampuan servis, yang keempat, fitur, yang kelima, keandalan, yang keenam, keawetan, ketujuh, kualitas kesesuaian, dan kedelapan, kesesuaian dalam penggunaan. Pendekatan kualitas, yaitu merupakan pendekatan strategis yang digunakan untuk dapat memenuhi spesifikasi. Dapat dipilih satu dari dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional atau dikenal sebagai pendekatan nilai target dan pendekatan kontemporer yang disebut pendekatan kualitas optimal. Pendekatan nilai target. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas diartikan sebagai suatu rentang nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Sebuah nilai target dengan batasan nilai tertinggi dan terendah ditentukan sebagai rentang variasi produk yang dapat diterima. Nilai target adalah semua unit yang berada dalam rentang nilai tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak cacat atau berkualitas. Kedua, pendekatan kualitas optimal. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan. Spesifikasi kualitas ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji, tanpa ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan. Setiap kali proses dilaksanakan harus diperoleh target secara akurat. Selanjutnya yang ini pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Biaya kualitas dibagi dua. Yang pertama itu biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Yang kedua berkaitan dengan aktivitas kegagalan. Yang pertama biaya pengendalian dibagi dua, yaitu biaya pencegahan dan biaya penilaian. Biaya kegagalan dibagi dua juga. Yang pertama itu biaya kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Lanjut, pengukuran biaya kualitas dapat dibagi dua. Yang pertama itu biaya kualitas yang dapat diamati, yaitu misalnya biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, serta beberapa biaya yang masuk ke dalam subkelompok kegagalan eksternal. Yang kedua, biaya kualitas yang tersembunyi, yaitu biaya kehilangan pangsa pasar, ketidakpuasan konsumen, biaya komplain pelanggan. Ini merupakan contoh-contoh pengolahkan biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas menggunakan metode multiplier, yaitu total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan menggunakan suatu angka pengali yang ditentukan dengan biaya kegagalan total atau observasi. Biaya kegagalan eksternal total yaitu K dikali biaya kegagalan eksternal atau observasi. K merupakan angka pengali yang merefleksikan efek multiplier. Perusahaan menentukan K berdasarkan data-data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Metode Taguchi Quality Loss Function menggunakan rumus ini, yaitu keterangannya itu merupakan K, yaitu konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan, dihitung dengan cara K sama dengan C banding D kuadrat. C sama dengan kerugian pada limit rendah atau tertinggi, D jarak limit dari nilai target, Y nilai aktual, T nilai target, R kerugian.
Selanjutnya, pelaporan biaya kualitas. Laporan biaya kualitas itu dapat menjadi sumber informasi terpenting dalam pembuatan keputusan perbaikan kualitas dan penurunan biaya kualitas. Langkah pertama dalam membuat pelaporan biaya kualitas yang pertama, menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Yang kedua, mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut dalam kelompok-kelompok biaya kualitas. Pengelompokan ini bermanfaat agar manajer dapat mengetahui distribusi penyebaran biaya kualitas yang terjadi. Supaya penyusunan laporan biaya kualitas mudah dilakukan dan dipahami, lazimnya dibuat dalam bentuk presentasi dari penjualan sesungguhnya. Selanjutnya, pengelolaan biaya kualitas. Pandangan tradisional dikemukakan oleh J.M. Julan mengenai model biaya kualitas optimal. Pada pandangan ini, jika biaya pengendalian ditingkatkan, maka akan didapatkan penurunan biaya kegagalan. Pandangan kontemporer dipengaruhi oleh teori ahli dari Jepang, Genichi Taguchi. Inti pandangannya adalah untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, di mana tingkat optimal dari kualitas akan terjadi pada kondisi cacat nol, yang berarti total biaya kualitas rendah dicapai pada saat tidak terjadi cacat. Activity based management dan biaya kualitas optimal. Biaya ABM membedakan biaya kualitas menjadi dua kelompok, yaitu biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Selanjutnya, analisis tren. Dengan menggunakan grafik tren akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian akan diketahui hubungan dan pengaruh antar komponen. Selanjutnya, pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah ialah metode diagram. Diagram ini merupakan sebuah diagram kausal. Penyebab penyimpangan kualitas. Yang pertama, manusia, metode, mesin, bahan, pengukuran lingkungan. Produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara pada biaya rendah. Output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode waktu pengukuran yang diukur dalam ukuran keuangan atau ukuran fisik. Organisasi mengelola dua tipe proses, yaitu proses produksi dan proses bisnis. Ukuran yang digunakan untuk efisiensi proses produksi dan bisnis yaitu pertama, produktivitas, 2, siklus waktu, 3, rasio waktu input. Selanjutnya, pengukuran produktivitas. Produktivitas menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien dan secara khusus ditujukan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Terdapat dua kondisi efisiensi produktivitas, yaitu efisiensi teknis dan produktivitas. Efisiensi teknis. Jika aktivitas dipandang sebagai input, maka kondisi pertama akan menghilangkan aktivitas tidak bernilai dan hanya melakukan aktivitas bernilai tambah dalam menghasilkan output. Efisiensi pertukaran. Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Adanya pendekatan kedua ini akan memberikan peluang peningkatan produktivitas yang lebih luas. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Formulasi pengukuran produktivitas parsial sebagai berikut, yaitu rasio produktivitas sama dengan output banding input. Pengukuran produktivitas total didapatkan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Yang diukur hanya faktor yang relevan untuk menjadi indikator kinerja dan keberhasilan organisasi saja. Terdapat dua pendekatan pengukuran, yaitu pertama pengukuran profil dan kedua pengukuran profit. Pengukuran waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Waktu siklus rata-rata setara dengan total waktu proses untuk semua unit dibagi dengan unit dihasilkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.